mulai. Nah, minggu lalu kita bahas contoh-contoh misalnya yang ada di buku monograf ini ya. Ini kalian bisa baca-baca. Saya ngajak kalian untuk menyelesaikan buku ini, baca buku ini juga. Nah, di sini ada banyak sekali contoh-contoh ya, baik dari buku Difficulties in the Church Fathers, The Ambigua maupun The Response to Thalassius. Jadi kalau saya singkat nih, buku Ambigua dan Thalassius ini banyak sekali untuk contohnya. Nah, kemarin kita sempat bahas contoh 44 ya. Kejadian 3 ayat 22 ya. Lihatlah Adam telah menjadi salah satu kita. Kemudian contoh 43 tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Ya kan? Ini dua contoh kita bahas. Tapi masih banyak contoh lain kalian bisa pelajari. Ya. Nah, hari ini kita mau bahas contoh-contoh dari paper kalian aja. Nah, langkah-langkah kita kan selain teks dan terjemahan, kita juga mau bahas tentang landasan teologisnya, ya teks dan terjemahan. Itu kalian harus kerjakan. Kemudian poin 3, poin 1 itu pendahuluan ya pasti ya. Poin 2 teks terjemahannya mau teologinya. Nah, poin 3 landasan teologisnya. Nah, landasan teologisnya kan saya sudah kasih di sini. Ya, pengantar dulu landasan teologisnya adalah logos dan logoi. Ya, lalu kitab suci sebagai cerminan kosmos, 2 kitab wahyu, dan kitab suci sebagai dunia simbolis. Lalu nanti di sini ada contoh-contohnya. Contoh-contohnya ini paper kalian. Ya, kemarin kita udah sempat bahas poin 1 sampai berapa? 9 ya. Yang ini udah 2 Samuel udah. Ahitofel udah dibahas di kelas waktu itu. Belum ya. Yang 8 udah. Ini udah ya. Punya seorang janda udah ya. Oke, nanti kita lanjut lagi 9 sampai 15 orang ya. Ya. Terus nanti setelah itu kita masuk ke poin ke-4, 5 dan 6. Poin 4 itu apa? Kondisi penafsir. Nah, apa itu kondisi penafsir? Kamu baca teorinya di sini di bab 3. Jadi kalau landasan teologinya kan di bab 2. Jadi buku ini jadi landasan teori kita, ya, fondasinya. Kamu mesti ngerti apa itu poin 4 dan 5. 4 dan 5 itu di bab 3. Ya. Kondisi penafsir itu sebagai prasyarat dalam menafsir dan juga peranan Roh Kudus atau anugerah Tuhan ya. Kemudian poin yang 6, 7 kita udah masuk ke proses tafsiran. Ya, proses eksegesisnya itu dimulai di bab 4 ya, atau poin 6 dan 7 sampai nanti poin 8, poin 6 dan 7 itu proses penafsirannya ya. Nah, nanti poin ke-8, 9, 10 itu masuk ke kontemplasi alamiah dan kontemplasi kitab suci itu dan nanti masuk ke poin ke-8. Ya kan? Poin ke-9 apa? Apa? Ya, itu sudah buat pembacanya. Penafsir ya maksudnya, buat penafsirnya. Nanti 10 ke teosisnya. Oke, jadi poin ke-10 itu di bab 5 ya. Poin ke-10. Poin ke-8 dan 9 coba. Ini kita buka satu contoh deh, biar enggak. Oke, lihat di sini ada. Misalnya 1 Korintus 15 ya, kemarin saya buat. Nah, ini
Jadi poin 1 pendahuluan teks Yunani. Ini tidak ada di sini ya, teks Yunaninya kita skip ya. Kemudian landasan teologisnya tadi di bab 2. Kemudian kondisi penafsir dan ketergantungan pada ramah. Jadi kita bedakan antara teks dengan penafsir. Ya, landasan teologis ini pada teksnya, ayatnya. Kalau 4 dan 5, kondisi penafsir dan keterangan Roh Kudus ini penafsirnya atau pembacanya, ya, penafsirnya. Itu di bab 3. Kemudian di bab 4 itu mulai dari aporia langkah ke-6. Nah, ini kita mau pelajari ya, mengatasi kesulitan atau aporia. Lalu nanti masuk ke proses dimensi maknanya, ya, pola pola tropos tes teorias. Nah, ada 4 di situ, apa saja? Historia, spiritual, lalu praktis atau moral, dan anagogis. Ya, itu ada penjelasan di bab 4.2 ini. Oke, jadi ada historia, ada spiritual, alegori itu bagian dari spiritual ya. Lalu ada praktike dan anagoge. Baru nanti masuk ke poin ke-8. Ini 8, 9, 10 ini sudah bagian penafsir. Ya. Kalau poin 6 dan 7 itu teksnya. Jadi kalau disimpulkan 2, 3 itu teks. Ya kan? 4, 5 itu nafsir. Oke. 6, 7 itu teks lagi. Ya kan? 8, 9, 10 itu nafsir. Oke. 11 penutup. Kesimpulan. 1 pendahulu atau pembuka. Nah, ini struktur kita kayak gitu. Ya. Pendahuluan, teks, penafsir, penutup. Nah, baru nanti 12 itu apa? Homili. Homili ini buat maat. Oke. Jadi 12 langkah ya. Nah, ini semua untuk poin 1 mulai dari poin 4, 3 sampai 10 ini ada di bab ini 3 sampai 10 ya. Jadi poin 4.3, 4.4, kemudian bab 5 itu di nih 8, 9, 10 ini bab 5 ya. Bab 4 dan bab 5. Kemudian nanti bab 6 dan contoh-contohnya. Contoh-contohnya saya tertarik bahas beberapa contoh di sini ya. Oke, nanti kalau ada waktu lebih kita ambil contoh-contoh dari 2 buku ya, Ambigua dan Thalassius. Kemudian ada contoh-contoh tambahan dari saya itu dari untuk 66 sampai 80 ya. Totalnya itu ada 80 contoh plus 9. Jadi ada 89 contoh. Ya, kira banyak yang mewakili ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas lagi, saya mau ulangi lagi, sekali lagi saya mau ulangi lagi poin 3-nya karena poin 3 dan 4-nya itu poin 3-nya itu teksnya ya. Jadi landasan kita sebelum masuk ke angka ke-6 dan 7. Ini teksnya ini 2 dan 3 ini kan fondasinya. Ya, ini isinya. Kalau ini penafsirnya, ini persiapannya. Oke, dari sudah tahu isinya, ini di sini kan fokusnya ke penafsir kan. Nah, ini penafsirnya itu dia basis. Sekarang dia berperjalanan sesuai dengan isinya ini. Ya kan? Menuju teosis. Gitu. Ya, jadi teksnya di poin 2 dan 3. Oke. Nah, itu fondasinya. Baru nanti isi. Nah, di sininya simpulan.
Ya kan? Kesimpulan dari dua ini, teks dan penafsir. Jadi ada dunia teks. Teks itu sebagai dunia simbolon, dunia dari penafsir. Ini kosmos. Ya kan? Ini alam, kosmos. Ini kitab suci. Jadi perlu dua-dua ini. Ini enggak seimbang. Maximus itu melihat kosmos dengan kitab suci itu setara, sama. Kamu kosmosnya, kitab sucinya merupakan cerminan dari kosmos. Oke ya. Nah ini sekarang maka kita harus lihat ini. Kenapa kok kita nggak sibuk dengan teks saja? Tapi kita juga harus sibuk dengan kosmos, yaitu diri kita sebagai penafsir. Oke. Jangan sampai kamu pintar menafsir, tetapi dirimu tinggal gitu. Dirimu tuh nggak mengalami, namanya apa? Diabasis atau perjalanan menuju teosis. Ya. Nah ini karena ada landasan teologisnya dari pemikiran atau hermeneutika Maximus. Apa penafsir itu juga penting, ya kan? Nah kalau kemarin di 10 langkah eksegesis yang saya ajarkan semester lalu itu kan semua fokusnya kemana? Teksnya kan? Semua fokus ke teksnya, walaupun nanti ada aplikasi, yaitu ada ketaatan kita. Ya. Nah, itu di langkah ke berapa kalau 10 langkah itu? Di lapisan ketiga ya. Di lapisan ketiga itu di angka 9 ya. Nah, itu ada fokus ke penafsirnya. Ya. Nah, tapi ini disempurnakan lagi dengan Maximus. Ada persiapan. Nih, kalau di 10 eksegesis kan nggak ada persiapannya kan. Nah, nanti kita mau bahas hari ini. Mau bahas ayat itu apa persiapanmu? Nah, itu di langkah keempat dan 5. Yang jadi tugas kalian ini. Ya, nanti kita lihat contoh-contohnya. Ini persiapan kita. Nah, kalau di eksegesis sebelumnya, ya saya nggak bahas. Ini tambahannya. Tapi tentang ya basis sampai teosis anagogisnya ada. Ya kan? Ini penting. Seringkali kalau hermeneutik modern sekarang kan fokus ke teksnya. Pembaca atau tafsirnya itu ya terlupa gitu. Kita seimbang. Nah dunia logos itu kan tidak hanya kitab suci, tetapi kosmos kita ya sebagai ciptaan. Nah ini yang kita mau perbaiki ini paradigmanya ini. Sehingga landasan teologisnya ini ya harus diperkuat. Nah itu fondasinya di bangunan ya. Kalau fondasinya nggak kuat, mau bangun di atas pasir kata Tuhan Yesus. Jika datang banjir, badai, rumah itu pun roboh, hancur. Nah landasannya nggak kuat, fondasinya tidak kokoh. Kita nggak mau seperti itu ya. Oleh sebab itu kita baca lagi, walaupun kalian mungkin sudah baca belum ini. Saya sudah share ya di grup kemarin. Oke, ini mengapa kalian mengerjakan langkah ketiga? Buat logos, logoi, terus apa lagi? Kitab suci sebagai cerminan kosmos dan simbolis. Karena ada landasannya. Nah, landasannya nanti kamu baca di bab, di buku ini bab berapa? Bab 3. Bab 2 ya, landasan teologisnya ini. Nah, ini saya tuliskan lagi di sini. Walaupun nanti di paper kalian ya nggak perlu lagi masukin teorinya gitu. Ketiga, di paper kalian tuh nanti contohnya seperti ini aja. Poin 3, landasan teologis, logos, logoi, nih logos, logoi, dengan kosmos, dunia simbolis. Ya. Tapi kamu mesti ngerti ada apa di ngerti maksudnya logos, logo itu apa? Kitab suci sebagai cerminan kosmos itu apa? Kitab suci sebagai dunia simbolis itu apa maksudnya? Jadi ya, supaya waktu kamu ngerjakan, kamu ngerti kitab ini dunia simbolisnya apa ya. Walaupun saya sudah bantu kalian ngerjakan. Tapi
kamu mesti paham, misalnya Daniel 10 ya, kamu mesti paham atau kamu mesti tambahin lagi gitu loh. Itu yang saya suruh ya, karena kalau kamu tinggal di paste ya kamu nggak mikir gitu. Ya, yang tahu teksnya lebih dalam kan kamu, karena kamu yang sudah mengerjakan terjemahannya kan. Oke, so kita baca ya sekarang landasan teologisnya. Coba baca ini, Imelda. Pakai ini. Ya. Untuk melakukan analisis logos dan makna spiritual setiap teks kitab, kita harus terlebih dahulu memahami kacamata atau kerangka berpikir yang digunakan oleh Saint Maximus. Oke, apa kerangkanya? Holistik. Pendekatannya bersifat apa? Holistik. Artinya apa? Coba baca. Artinya, ia tidak melihat kitab suci sebagai buku cerita atau hukum yang terisolasi, melainkan sebagai sebuah realitas spiritual yang hidup dan terhubung dengan seluruh ciptaan. Iya, kitab itu nggak terisolasi, lalu terhubung dengan dunia kita, lalu terhubung dengan realitas spiritual dan seluruh ciptaan. Terus Landasan teologisnya berdiri di atas 3 pilar yang saling terkait. Pertama, logos dan logoi, prinsip ilahi di balik realitas. Iya. Sang logos atau logos ini adalah konsep sentral bagi Saint Maximus. Mengikuti Injil Yohanes, sang logos bukanlah sekedar akal budi atau prinsip impersonal, melainkan pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah firman, akal budi, dan tujuan dari segala sesuatu. Sebelum dunia diciptakan, segala sesuatu sudah ada di dalam pikirannya. Kristus Sang Logos adalah arsitek, sumber, penopang, dan tujuan akhir atau telos dari seluruh ciptaan. Logoi adalah jika sang logos adalah satu prinsip universal, maka logoi atau bentuk jamak dari logos adalah prinsip-prinsip ilahi, pikiran-pikiran atau kehendak-kehendak ilahi yang spesifik yang ditanamkan oleh sang logos ke dalam setiap makhluk atau entitas ciptaan. Dan pikiran kehendak-kehendak ilahi. Prinsip-prinsip ilahi, pikiran-pikiran atau kehendak-kehendak ilahi yang spesifik yang ditanamkan oleh sang logos dalam sebuah makhluk atau entitas ciptaan.
Ya, di sini ya, setiap ayat dan logonya itu aja ada berapa ayat semua ada logo. Nah, kenapa logo ini? Logos ini adalah esensi batiniah, tujuan dan cara keberadaan yang benar dari sesuatu itu yang menghubungkannya kembali kepada Sang Logos universal. Memahami logoi dari segala sesuatu berarti memahami pikiran Allah di balik hal itu dan melihat bagaimana hal itu menunjuk kembali kepada Kristus. Logo ini logosnya mengajar katanya itu luar. Jadi ada firman Tuhan, itu logos besar, ada firman Tuhan yang kecil, logos Allah. Ada logosnya pribadinya yaitu Yesus. Aku waktu Yesus di bumi, dia mengajar, ya kan? Nah, kata-kata yang dia keluarkan, dia perumpamaan. Dia melakukan penyembuhan. Apapun yang dia kerjakan, aja dia melakukan hijab misalnya, itu disebut apa? Logonya. Ya kan? Maka kalau kita memahami logonya, kita akan memahami apa pikiran Kristus. Oh, bagaimana memahami pikiran? Nah, kita nggak bisa ke dalam. Kita bisa memahami dia dengan apa yang dia katakan. Itu mencerminkan apa yang dia pikir. Dan kalau pikir kita nggak tahu. Ketika kamu mengatakannya, kita jadi tahu. Kamu tak jadi misalnya lagi memikirkan aku, kamu katakan itu jadi logo. Waktu kamu menangkap kata-katanya tadi, jadi tahu apa yang menjadi pikiran. Jadi logo itu cermin dari sang logos, Kristusnya. Lalu dia berkata-kata, melakukan sesuatu, ya, jadi jangan kata-kata. Ya, tindakannya, misalnya dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan, bahkan dia mati dan dia disalib dan dia mati, dia mengajar, dia kan itu semua apa? Logonya, tapi yang kecil ya, pesannya cuma satu prinsip. Logos itu cuma satu, tapi logo itu banyak. Logosnya banyak. Masuk kata-kata Yesus, mujizat Yesus, perbuatannya, itu semua adalah logo. Nah, kalau kita menangkap logo ini, kita menangkap apa?
Kalau itu sama kayak saya kasih berarti kita nggak tahu apa yang dipikirkan dia, tapi dia mengucapkannya, oh itu dia memang. Jadi ketika dia memperagakannya, oh itu. Nah, waktu dia memperagakan, waktu dia mengucap itu namanya apa? Anggaplah kamu logosnya, nih kamu satu logos. Tapi logomu kan banyak, ya kan? Nah, jadi logo itu adalah apa yang menjadi pisang logos. Tapi kalau logonya Kristus, itu akan membawa kembali kepada Kristus. Kalau logonya kita, enggak. Karena kita bukan pemilik dari logo itu kan. Nah, karena Kristus ada pemilik dari segala logo, maka logo itu bawa yang benar. Hanya waktu kita khotbah, kita anggap kita tuh kayak mewakili. Ya kan? Katamu itu jadi apa? Logo. Tapi apa fungsi logo? Saya kemarin itu tahu pikiran lawan. Nggak bisa tahu mau apa dia. Dia akhirnya menemukan jalan basis kepada Yesus. Itu baru benar. Logo yang benar apa? Membawa orang itu melihat atau mengalami atau kembali kepada Sang firman-Mu, kata-kata yang kau ucapkan di khotbah, potensinya kamu berpikir itu logonya akan membawa jemaat kembali kepada Allah. Kalau bapak kalian itu terakhirnya solusi ya. Kalau logo itu kan logo yang pertama kekuatan kita itu. Kalau tidak kembali kepada Kristus, siap. Walaupun orang berbuat baik, uang misalnya, menyumbang sana ini, kamu akan bawa kembali kepada Kristus. Kamu pelayanannya hebat, dan kamu pengajarannya bagus, oleh saya gitu ya. Dan pengajaran saya bagus, tapi membawa hidup saya dan orang-orang yang saya ajarkan, mana pikiran apa yang kembali kepada logonya itu. Dan itu jangan bukan logo itu. Kalau logo itu pasti apa? Iya, kita mengerti bahwa orang akan kembali kepada Kristus. Logo itu jangan. Biar kamu kata-kata musibah itu adalah mewakili fokus kecil kan. Fokus besarnya kan fokus kecil ya kalau keluar dari mulut itu ini apa? Terus dari logos lagi. Logos besar, sesuatu dari dia, kami logos. Di dalam ciptaan ya, dia ada dua kan, kita tuh dua ini bahwa kita kepada siapa? Logos. Sepak politik, sektor amal. Bukan bagus. Oke. Pak tidak. Dia tiba-tiba muncul. Logos, Kristus, logoi, ciptaan, bakal berkeren kosmos. Ya. Kalau kamu mau jabarin lagi nanti itu
ketiga atau nilai kosmos, nilai simbolis. Ya kan? Oh, ini kan baru kembali ke itu. Oke. Yang kurang berkenan aja boleh. Ya. Hubungannya apa? Salah gitu. Hubungannya, sang logos yang satu dimanifestasikan dalam logo yang banyak. Seluruh keragaman ciptaan dan kitab suci menemukan kesatuan dan maknanya hanya di dalam dan melalui Kristus sang logos. Tapi logo ini sekarang dalam terbilang ini ada dua kitab lagi. Itu tentang alam, inilah kosmos. Namanya, logo ini ada dalam kitab. Namanya banyak alam. Kitab alam atau kosmos. Apa itu? Seluruh alam semesta ciptaan adalah sebuah kitab agung yang ditulis oleh sang logos. Setiap makhluk dan fenomena alam dari pergerakan planet hingga struktur sehelai daun mengandung logo ilahi. Dengan melakukan kontemplasi alamiah atau psiketeoria, seorang yang hatinya murni dapat membaca kitab ini dan melihat jejak-jejak kebijaksanaan, kuasa, dan kebaikan sang pencipta.
Kedua, dalam tempat praktiknya, teorianya, kontemplasinya, ada. Kita ada sendiri juga. Kalau di kata ini ada teorinya sampai kita sebagai penafsir ada dari persiapan tadi di atas tanpa apa dan 5, 8, klasik, kan, langsung menuju teori sama. Jadi ini sama. Kalau belajar sekarang itu adalah bahwa pada sang logos. Logo di dalam itu membawa kita kepada sang logos. Kita sebagai penafsir di sini membawa kita pada sang. Oke, tujuan akhirnya ini. Tapi kita ini mau menangkap logonya untuk langsung lihat itu nggak bisa. Untuk sis dan provinsi. Lalu kamu operasi. Ya. Baru dari di sini baru bisa lihat logo. Waktu kamu mau lihat logo di Alkitab itu, kamu nggak bisa langsung tiba-tiba dengan matamu. Kamu harus ada dan nonton. Nah, tadi di sini akan dikatakan untuk menangkap logonya, selain daun itu ada logo. Tapi untuk menangkap logonya, karena logo ini alami ya, nah logo ini tidak suci, sama-sama logonya kan, tahu logonya apa? Lalu kamu apa? Jadi kita harus mengoperasi. Tahu teorinya? Operasi atau teorinya? Dengan arti yang murni. Arti yang murni ini didapat dari mana? Praksis. Jadi poin ini. Karena ada dunia ciptaan, kayak manusia, ada dunia. Dua-duanya ada logo itu. Untuk menangkap logo di dunia ciptaan, sebagai penafsir harus apa? Menggunakan hati dan menonton.
Ini kan ulangi lagi, pernah kita bahas. Jadi logo itu ada di mana? Logo itu ada di kitab alam, dan logo itu ada di dalam kitab suci. Kitab suci adalah kitab agung lainnya yang ditulis oleh sang logos yang sama. Ayat-ayat, narasi, hukum, buat di dalamnya juga dilengkapi oleh logo itu. Nah, hubungannya apa? Coba. Hubungannya karena kedua kitab ini memiliki penulis yang sama atau sang logos dan diresapi oleh prinsip atau logo yang sama, maka keduanya saling mencerminkan satu sama lain. Hukum moral yang kita baca dalam kitab suci tercermin dalam hukum alam di kosmos. Kamu lihat, dia tentang budaya dan tertulis. Kamu masuk di sini. Siklus kematian dan kehidupan baru yang kita lihat di alam atau kosmos mencerminkan narasi kematian dan kebangkitan dalam kitab suci. Dengan demikian, memahami logoi dalam alam dapat membantu kita memahami logoi dalam kitab suci dan sebaliknya. Ini bukan. Kamu kontemplasi atas yang kamu baca itu. Nah, di kitab suci ada nggak filosofisnya, sang logosnya? Misalnya sebagai kosmos, ada nggak? Kitab suci ada ini nggak? Moralnya nggak? Penafsirnya ada nggak? Ya kan? Nah, jadi poin 8 ini 8, 9, 10 ini buat penafsirnya. Jadi si penafsir itu harus pahami lagi bahwa ada kitab suci dan alam yang harus kita tangkap. Ini kan harus menangkap apa? Penafsir ini kan untuk menangkap apa? Logoi yang ada tentang apa? Lalu kalau selain tangkap, praktik. Dari hasil prakteknya, itu kontemplasi. Kamu begitu mempraktikkan, ini jadi logo yang dipakai. Ya kan? Lalu kamu praktikkan, etis. Lalu kamu bisa melihat logo di baliknya. Lalu nanti apa itu? Ini itu langkah 8 semua. Karena kalau kalian bisa eksegesis ini ya. Angkat dua buku yang di atas kan. Kamu nanti saya nanti. Ya. Jadi kalau langkah 8 itu mengajak kita di langkah 7 tidak beres ya. Kalau itu kan penafsir itu. Mulai lagi. Alam Daniel alam di
Terus jelas praktek asketis ini adalah mempraktikkan apa yang ada di dalam kitab suci. Karena tadi udah terbuka kan fokusnya. Terbuka. Nah, kamu praktekin praksis ini. Oke. Lalu kamu kontemplasi. Nah, jadi kamu mempraktikkan logo yang sudah kamu temukan. Karena kamu kontemplasi. Tujuannya apa ini? Akhir dan kontemplasi ini. Tujuannya apa? Praksis dan kontemplasi tujuannya apa? Tujuannya apa melihat logo ya? Maka nanti nomor 9 ini hasilnya apa? Kita logos. Dengan logos atau logo itu maka akan membuat dosis. Lalu kali ini, logos, logo, logo. Jadi ada dua dunia ini, yang kita suci, yang kosmos. Real. Dunia kita suci, dunia simbolis. Nah, dunia ini kita harus beres ini. Jadi kita beresin. Nah, ini sendiri sudah berhasil kosmos. Dan saya gimana? Ini ada logos nih di dalam kitab. Temukan, harus temukan. Kalau temukan, kamu suci ngomong apa? Harus praksis. Praksis. Makanya di dalam kitab suci namanya moral. Praktekin. Tapi moral itu berasal dari apa? Teori tadi. Ya, sembarangan aplikasi. Nah, saya ngajar kalian, Bapak jangan menunggu aplikasi. Teori itu. Lalu dari teori yang didapat, baru kamu tarik. Jadi, nah aplikasi penting. Soalnya praksis. Dari teori atau logo yang dalam tempat suci. Kalau kamu praksis, harus kontemplasi. Bisa cuma melakukan doang. Itu harus kontemplasi. Praksis dan kontemplasi tujuannya apa? Baik. Terus dan kembali tujuannya apa? Lihat logo itu. Kalau logo yang di dalam kitab suci dengan jelas. Nah, kalau kamu belum mempraktikkan kasih itu, belum kontemplasi mengaku, kemudian nggak ngerti logo itu nanti. Itu cuma ngertinya teori doang, kertas. Kertasnya berarti kitab suci ya kan? Tapi itu namanya logo itu gimana? Kosmos, berarti kita kita. Karena ada dua dunia, itu terjebak. Aku para dosen itu terjebak begini. Saya sudah ngajari pengampunan. Jadi ini dunia teks. Tapi dunia nyatanya berbeda. Jadi, kamu mau, kamu kalau ngerti nggak tentang bisa melihat, bisa mengangkat pengampunan. Wah, kamu belum praktik, sudah mempraktikkan. Ini cuma praktik, harus bisa. Lalu kamu bisa menangkap apa? Baik, misalnya apa? Baik, pengampunan. Tentang misalnya di dalam. Di sini, misalnya apa? Contoh Matius pasal berapa yang ada ini sekarang? Islam misalnya ya kan? Nah, belum bisa melihat logo pengampunan di Matius 6 itu. Kalau kamu belum sampai tahap 9 ini, melakukan pengampunan, kami kontemplasi pengampunan.
Kalau gerakan bisa, maka kelompok itu nanti. Ini normal. Kita harus nangkap. Kalau ada kan, harus nangkap, baru kamu bisa melihat logo itu pengampunan yang mati berapa itu. Tujuannya apa? Melihat logo ini tujuannya apa? Membuat kita makin serupa. Jadi kan nomor 10 itu tentang insolasi, untuk interaksi. Logo itu membawa kita kepada logo. Ini urutannya. Ini kamu kerjakan ini, ya itu kayak gitu. Coba ada nih logonya apa? Nggak cukup. Kalau kamu bisa kembangkan, kan itu dari kita praktekannya dan kontemplasi. Jadi yang kamu terjadi dengan kita menjadi sejarah. Ya, sama-sama. Jadi kita alam sama-sama menuju. Sekarang ini kan terbalik. Sekarang ini kita puji yang menuju logo. Hanya bukan. Kan kita cuma korban, kita nggak praktekin. Korbannya dia, kita pujinya dia. Apa tuh logonya? Tapi logonya milik kita puji, nggak milik kita gitu. Kalau misalnya tadi pengampunan, kalau kita nggak bisa mengampuni dan memperhasi, ya kita nggak bisa lihat. Itu hanya milik teks, milik kita. Ya kan? Kalau milik kita apa? Oh, lakukan. Gimana caranya melakukan dan gimana cara implementasi? Nah, itulah aku kebaikan di sini. Itu langkah 8, 9, 10 ya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Landasan teologisnya, logo udah. Tadi kita itu termin, jadi ada dua kita ya. Suci itu mencerminkan yang kosmos. Lalu yang ketiga, kitab suci sebagai dunia simbolis. Ini kamu harus temukan. Ini poin yang ketiga, fokusnya kemana? Ya. Belum ke penaksir. Beda kan? Ini dicatat ya poinnya. Penaksir. Ya. Dicatat. Poin ketiga masih teks. Di dalam itu determinan kosmos, logos dan logoi, ada juga simbol-simbol dipakai. Kamu mesti paham. Simbol-simbol yang dipakai. Misalnya kayak Tuhan mengajarkan penaburan. Dan sudah seperti seorang menabur benih, berjalan, menabur batu. Yang gitu kan. Nah, Tuhan Yesus pakai simbol. Simbolnya apa? Ini, gitu loh. Dia sering pakai simbol domba, dia pakai simbol sama, ya kan? Dia pakai simbol apa lagi? Sama itu kan banyak yang tiara, simbol. Nah, kitab suci itu menjadi dunia simbolis. Dunianya ada, misalnya tiaranya ada yang realnya ada. Tapi di dalam kitab suci itu menjadi apa? Simbol. Itu dari sesuatu. Mutiara itu apa? Simbol benih tadi. Itu suka pakai apa? Benih. Yang pertanyaan dia suka pakai benih. Ya kan? Lagi ada nggak wujud asli? Di dalam kitab suci itu menjadi simbolis. Berarti ada
maknanya. Oh ada apa? Realitas spiritualnya. Cuma ragu. Itu di balik ragu itu ada itu jadi simbol yang punya hak. Nah, itu sering pakai istilah roti, ya kan? Iya. Kalau dia simbol, anak, ibu, ini, kan? Sering pakai penanggung, perjalanan kawin, ya kan? Itu perumpamaan itu semua sih. Oke, coba baca ya. Simbol atau simbola dan ikon atau ikones, setiap elemen dalam narasi kitab suci, setiap orang atau misalnya Musa, Daud, setiap tempat misalnya Mesir, Yerusalem, setiap objek misalnya Bahtera, Padang, dan setiap peristiwa misalnya air bah, kenaikan Elia, berfungsi sebagai simbol atau ikon. Simbol-simbol ini tidak hanya menunjuk pada sesuatu yang lain, tetapi juga berpartisipasi dalam dan mengkomunikasikan realitas spiritual yang mereka lambangkan. Perjumpaan dengan Kristus. Karena kitab suci adalah dunia simbolis yang diresapi oleh logoi dan merupakan manifestasi dari sang logos, maka membaca kitab suci dengan benar atau dengan iman dan hati yang murni adalah sebuah perjumpaan aktual dengan Kristus sendiri. Sang logos hadir dan bekerja secara misterius di dalam dan melalui firman-Nya yang tertulis untuk mengajar, menyembuhkan, dan mengubah pembaca.
Secara ringkas, ketiga pilar ini membentuk sebuah kerangka kerja yang terpadu. Sang Logos atau Kristus menanamkan prinsip-prinsipnya logoi ke dalam dua kitab Wahyu, Kosmos dan Kitab Suci. Karena keduanya berasal dari sumber yang sama, keduanya saling mencerminkan. Kitab suci secara khusus harus dibaca sebagai dunia simbolis yang hidup, di mana setiap elemennya adalah pintu menuju pemahaman logoi dan perjumpaan transformatif dengan Sang Logos, yang merupakan tujuan akhir dari penafsiran dan seluruh kehidupan spiritual.
Samuel ya. Samuel 16 ayat 15 sampai Samuel pasal 16 ayat 15 sampai 20. Maka Absalom dan seluruh rakyat orang Israel sampailah ke Yerusalem, Ahitofel dan bersama-sama dengan dia. Ketika Husai orang Arki, sahabat Daud itu sampai kepada Absalom, katalah Husai kepada Absalom, inilah raja, duduklah raja. Kata Absalom kepada bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula kepada siapakah aku mempersembahkan diri, tentang kepada anak-anak, pada anaknya, sebagaimana aku mempersembahkan diri pada ayahmu, demikianlah aku mempersembahkan dari kamu. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, berilah nasihat apakah yang harus kita perbuat. Lalu jawab Ahitofel kepada Absalom, hampirilah gundi-gundi ayahmu dan ditinggalkannya untuk mengungai dia. Apabila seluruh Israel mendengar bahwa Kitab suci sebagai cerminan kosmos. Narasi ini mencerminkan realitas kosmos yang telah
traditoris oleh kejahatan. Nasihat Ahitofel adalah cerminan dan sebagaimana mekanisme alam yang brilian, dapat dibajak untuk tujuan yang merusak, misalnya fisi nuklir atau logos energi atom, yang dapat memberi daya pada kota, dapat juga digunakan untuk menciptakan bom, menghancurkan. Ini menunjukkan bahwa logos ciptaan itu sendiri netral, tetapi bisa menjadi destruktif